Dan selalu mencuci tangan. Baik, untuk mempersingkat waktu, selagi jaringannya masih bagus, kita langsung saja memulai PLS kita pada agenda pertama, yaitu pengarahan sekaligus pembukaan oleh Kepala SMP Negeri 1 Biatan, Bapak Ahmad Taufik, SAG MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat untuk semuanya. Bapak, Ibu, panitia pengenalan sekolah, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 1 Biatan yang saya cintai. Pertama-tama, kita menanggungkan Allah yang pada pagi hari ini masih memberikan kenikmatan kepada kita, jasmani sehingga bisa menghadiri pembukaan MPLS di MPLS kegiatan walaupun secara daring. Yang keduanya, salawat dan salam adalah kita sanjungkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, ada 3 hal yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini terkait dengan pengenalan lingkungan sekolah, yaitu ada 3 faktor yang harus kalian pahami. Yang pertama, pendidikan karakter. Kemudian yang keduanya, kompetensi. Dan yang ketiganya, literasi. Nanti itu akan disampaikan dari para pembimbing. Apa yang berkaitan dengan karakter, kemudian yang berkaitan dengan kompetensi kalian. Apalagi sekarang ini di era digital, semuanya berbasis digital. Kalau dulu mungkin cita-cita kalian pengen jadi tukang pos, pengen jadi apa-apa, tapi sekarang layanan posnya sudah lewat, bisa melalui email, bisa melalui Gmail dan lain sebagainya. Jadi tantangan masa depan itulah yang harus kalian pikirkan mulai dari sekarang. Tidak lagi kita memikirkan, cita-cita pengen jadi tukang pos dan lain sebagainya, tapi apa target kita nanti setelah lulus awal sampai akhir yang berkaitan dengan pengenalan lingkungan sekolah ya. Dari saya 3 hal tadi tolong dicatat. 1, karakter, karena Google tidak mengajarkan karakter. Yang bisa mengajarkan karakter
adalah pendidikan di rumah, pendidikan orang tua, pendidikan di sekolah. Itu karakter. Yang kedua, kompetensi. Yang ketiga, literasi. Tolong diserap ya. Jadi 3 hal itu yang harus kalian kuasai. Karakter, kompetensi, literasi. Dan pada pagi hari ini, walaupun cuacanya hujan, ini tepat pukul 8.22, acara MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di SMP Negeri 1 Biatan, dengan resmi saya buka. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada sarapan semua kan? Kalau anak sudah Pak. Sudah Pak. Belum Pak. Mungkin sesuai tadi yang disampaikan oleh sebagai ketua panitia PLS, Belum Pak. jadwalnya adalah pada kegiatan hari ini kegiatan sampaikan tentang tata tertib sekolah ya. Karena kita melaksanakan daring, maka kita buat tata tertib selain daring juga ada luring, karena kita sesuai dengan wilayah kita yang ada di Kecamatan Biatan, yang ada beberapa wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh jaringan. Jadi nanti ada mungkin beberapa siswa yang tidak bisa menggunakan HP karena jaringan, mungkin nanti bisa menggunakan belajar bukan daring ya, luring ya. Jadi nanti dia mengambil tugas ke sekolah, nanti dikerjakan di rumah, kemudian nanti di tugasnya dibawa kembalikan lagi ke guru bidang studi masing-masing. Jadi bagi yang luring, yang daring, ya tetap kita mengerjakan tugas seperti biasanya, cuma diusahakan tugasnya jangan sampai 10 kita selain hari Jumat. Jadwal sudah ada, mungkin sudah dikirimkan, sudah dikasihkan jadwal. Untuk jadwal nanti mungkin akan disampaikan, kami sudah, kalau guru-guru sudah ada, tadi itu jadwal 7.30 seperti sampai 11.30. Nah, jadi itu sampai selesai ya, ada berapa pelajaran nanti hari itu diikuti baik yang offline maupun yang online atau daring dan luring, itu tolong diikuti agar tugas-tugasnya juga dikerjakan ya. Jadi itu materi kita, karena sistem ini pandemi ini harusnya kita sampai jam 12 lewat, cuma karena pandemi kita sampai jam 11.30 ya. Kemudian peserta didik siswa harus sudah mempersiapkan diri dan memastikan jaringan internet berjalan dengan baik 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Jadi kita harus siapkan dulu jaringan internetnya. Jadi kalau misalnya 7.30 berarti kita jam 7 lewat 20 menit itu sudah jaringan sudah siap, kita sudah siap di depan HP masing-masing. Jadi kita sudah siap jaringannya, jangan sampai kita belum siap atau misalnya kita baru sarapan dan sebagainya. Jadi usahakan kita sudah siap dan mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian yang nomor 6, jika peserta didik sakit atau ada keperluan darurat atau hal-hal yang tidak bisa kalian tidak bisa turun, diharuskan izin kepada wali kelas dengan melalui wali murid yang menyampaikan kepada wali kelas. Jadi maksudnya begini. Jadi wali siswa atau orang tua kalian lah yang menyampaikan ke wali murid. Lalu itu pengajaran lalu itu begitu. Ada siswa yang namanya dirubah-rubah, ya namanya misalnya namanya sudah bagus, namanya Ayu. Ditulis itu namanya yang lain. Jadi ketika dia mengumpulkan tugas, dia tidak terdaftar namanya situ. Jadi bingung ya, siapa namanya ini. Itu jangan sampai buat begitu ya.
Kemudian kalau bisa juga, kalau bagusnya sebenarnya itu WA itu diganti foto profil siswa saja. Itu banyak Bapak perhatikan itu profilnya itu ya gambar-gambar kartun, gambaran bagusnya ya lebih bagus gambar siswa, jadi lebih jelas kan, lebih kalau bisa ya pakai baju sekolah lah, dipoto baru ditaruh di WA itu ya. Baik, Pak. Mungkin ya. Pak. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Lanjut. Pak. Selanjutnya peserta didik siswa yang terdaftar belajar siswa daring atau belajar online tidak diperbolehkan berpindah jalur luring tanpa sempatan wali kelas dan memiliki alasan yang tepat. Jadi kalian kalau sudah daring saja, kalau luring saja, kecuali alasannya yang kurikulum 2013 itu ada 4 komponen. Yang pertama, tujuan. Nah, yang kedua, materi. Yang ketiga, proses. Yang keempat, evaluasi. Nah, kita masuk di komponen pertama tadi, di komponen tujuan itu kita tadi ada kompetensi inti dengan kompetensi dasar. Kompetensi inti itu memuat di dalamnya kompetensi spiritual berkaitan dengan keagamaan. Kemudian ada kompetensi sosial, kemudian ada kompetensi pengetahuan, ada kompetensi keterampilan. Yang kedua adalah ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang berkaitan dengan kalian sebagai siswa itu adalah kalian contohnya pelajaran bahasa Inggris ya. Misalnya di pelajaran bahasa Inggris, kompetensi dasar itu apa sih? Kompetensi dasar itu adalah kemampuan yang harus kalian capai. Ya. Contohnya dalam bahasa Inggris, misalnya siswa siswa misalnya mampu mengungkapkan cara memberi salam. Nah, jadi nanti kalian itu diharapkan bisa memahami cara mengungkapkan atau merespon ucapan salam dalam bahasa Inggris misalnya. Itu contoh dari tujuan kok. Kita masuk pada materi anak-anak sekalian. Materi dalam kurikulum 2013 yang dimaksud materi itu adalah semua materi-materi pelajaran yang ada di jenjang SMP ya. Ada berapa mata pelajaran di SMP? Ada 10 ditambah 1 dengan pelajaran BK. Baik, saya mau bertanya. Kira-kira menurut kalian, ada yang tahu nggak 10 mata pelajaran di SMP itu apa saja? Boleh jawab, boleh dibuka mikrofonnya. Ada 10 mata pelajaran di SMP, ada yang tahu nggak apa saja? Ada yang tahu? Kalau di SD kan tematik ya. Ada tematik, ada agama, ada penjas. Kalau di SMP itu ada 10. Ada yang tahu apa saja? Pelajaran di SMP? Saya, Pak. Ya, siapa sayanya? Saya. Hanifah. Oke, Hanifah, silakan. Ntar Pak. Ntar dulu. Ayo, apa? Cepat. Yang pertama matematika. Ya, 1. Yang kedua bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Yang ketiga bahasa Inggris. 3 bahasa Inggris. Yang keempat PPKN. Oke, PKN. Enggak ada suaranya. Dan kesehatan. Yang kelima apa? Pendidikan jasmani atau Oke. Oke, penjas. Yang kelima, yang keenam. Jawa. Apa? Bahasa Jawa. Bahasa? Jawa. Enggak ada bahasa Jawa.
waktu Bapak sepertinya sudah habis, bahkan lewat 15 menit ini. Jika ada salah kata, mohon maaf ya. Iya, Pak. Ya. Iya, Berkaitan dengan Pak. kurikulum nanti, ya, berkaitan dengan kurikulum boleh Iya. di internet boleh, ya. Jadi itu saya demikian ya, Bapak mohon maaf jika ada salah. Saya kembalikan ke Pak Fajar selaku moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anak sekalian, pertama-tama mungkin marilah kita untuk senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini, pada kesempatan ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, ya, sehingga masih bisa melanjutkan berbagai macam aktivitas-aktivitas kita, ya, termasuk pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kegiatan atau aktivitas kita, khususnya pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, ya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju kepada zaman yang modern, zaman yang penuh dengan nilai-nilai Islam. Oke. Baik anak-anak, pertama mungkin perkenalan dulu ya. Karena hal ini, maka pemerintah mencoba untuk membuat sebuah program, ya, membuat sebuah program untuk mengatasi krisis moral tersebut. Program pemerintah ini itu dituangkan dalam setiap mata pelajaran melalui yang namanya pendidikan karakter, ya. Nah, jadi dengan pendidikan karakter ini bagaimana supaya nantinya moral anak bangsa kita, anak negara kita ini, anak para remaja, para generasi muda yang merupakan pemegang estafet kepemimpinan di masa yang akan datang itu memiliki moral-moral atau akhlak yang baik. Artinya harapan daripada menyenangkannya pendidikan karakter ini, para generasi muda ini termasuk kalian, ya. Jadi kalian ini ya mungkin sekarang hanya sebagai peserta didik, tapi ketahuilah bahwa kepemimpinan, ya, maju atau tidaknya bangsa ini ke depannya, ya, itu tergantung daripada bagaimana kalian sekarang, ya. Jadi kalau generasinya sekarang sudah rusak, maka ke depannya bangsa ini akan lebih rusak, ya. Makanya sebagai generasi muda yang merupakan pemegang estafet kepemimpinan di masa yang akan datang, berusaha untuk bagaimana menanamkan nilai-nilai moral, ya, atau menanamkan nilai-nilai karakter di dalam diri masing-masing. Ya, nah, apa itu karakter? Apa itu pendidikan karakter? Nah, ini yang akan kita bahas pada kali ini, ya. Nah, tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya itu berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Ya, nah ini adalah, jadi ketika fungsi dari pendidikan karakter ini sudah tercapai, maka tujuan pendidikan karakter juga akan tercapai, yaitu akan terbentuknya sebuah bangsa yang tangguh. Bangsa yang tangguh itu yang seperti apa? Yaitu bangsa yang mana masyarakatnya itu semuanya bermoral, memiliki akhlak yang mulia, saling menghargai antar sesama umat beragama atau yang kita sebut dengan
toleransi, ya, saling bergotong royong dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi untuk mencapai tujuan pendidikan karakter ini, maka di dalam diri peserta didik, ya, di dalam diri kalian itu harus ditanamkan. Sampai sini ya, sampai sini pertemuan kita. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang lain, mungkin dalam waktu yang lain, bukan hanya di PLS ini, ya. Oke, sampai sini saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini Baik. sehat semua ya. Baik, Pak. Mudah-mudahan Ya Pak. selalu mencintai kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak sekalian, Sehat, Pak. kali ini materi yang akan kita sampaikan adalah materi kepramukaan. Jadi sebelum kakak lanjutkan ke materinya, terlebih dahulu yang aktif mikrofonnya dinonaktifkan terlebih. 3 istilah yang harus kalian pahami, yaitu bahwa ada pramuka, kepramukaan, dan gerakan pramuka. Di sini anak-anakku harus bisa membedakan apa perbedaan dari ketiga istilah tersebut. Jadi tolong disimak baik-baik bahwa pramuka itu adalah singkatan, kepanjangannya yaitu Praja Muda Karana, di mana artinya itu adalah orang-orang yang berjiwa muda dan suka berkarya. Kemudian kepramukaan adalah kegiatan yang menarik dan mengandung pendidikan. Menurut Bapak Pramuka Sedunia, yaitu Pak Baden Powell, kepramukaan itu dianggap kegiatan yang menantang dan mendidik untuk dilakukan. Nah, selama ini kegiatan kepramukaan di sekolah kalian kan sudah ini ya, kadang-kadang ada kegiatan pembinaan tiap minggu, seperti itu kan di sekolahnya masing-masing. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tingkat kecamatan. Pastinya ada kiriman peserta dari sekolah kalian, biasanya seperti itu ya. Itu adalah kegiatan-kegiatannya. Jadi kepramukaannya seperti itu ya. Jadi nanti yang dibahas adalah khusus kepramukaan. Sesuai dengan judul tadi ya. Baik, yang istilah ketiga yaitu gerakan pramuka. Adapun gerakan pramuka di sini adalah nama organisasinya ya. Jadi kita di Indonesia itu namanya adalah Gerakan Pramuka. Kabupaten juga ada ya, kegiatan-kegiatan kepramukaan yang dilakukan oleh SMP Negeri 1 Biatan. Salah satunya di YouTube ini ya. Coba di Bapak mulai ya. Pertanyaan pertama, kan? Kata nggak bisa yang masuk. Ya. Soalnya 1 tambah 2 sama dengan titik-titik, cepat. Lihat warnanya di HP kalian. Iya. Yang urutan ketiga Iksan, selamat Iksan. Yang kedua Akmal Sadana, yang pertama siapa kira-kira? Fahriza. Oke. Mana Fahriza? Ini uji coba ya. Fahriza, mana Fahriza? Fahriza? Ya, Pak. Sudah pernah main ini sebelumnya? Belum pernah, Pak. Oh, pernah. Oke. Belum Jadi game ini menyenangkan ya? Iya, Pak. Cepat-cepat tangan. Betul. Fahriza nanti Pak Guru masih ada kah kuisnya? ya masih ada ini aja yang bisa sempat Bapak sampaikan. Gamenya sampai di sini saja ya. Baik Pak. Ingat ya bahwa game tadi geraknya. Kemudian pramuka itu adalah
singkatan dari Pelajar Muda Karana. Kemudian kepramukaan itu adalah kegiatannya, kegiatan yang dilakukan dalam kepramukaan, di dalam gerakan pramuka. Jadi seperti itu ya. Itu aja materi dari Bapak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, walafiat ya, dan tetap semangat walaupun masa pandemi seperti ini tidak meluangkan waktu kita untuk tetap semangat. Jangan lupa sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kebetulan hari ini adalah penutupan, kita 5 menit untuk berdoa. Bapak yang pimpin, untuk yang beragama Islam, ikuti Bapak. Yang non, silakan beragama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang agama Islam, kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini anak-anak yang akan sampaikan yaitu tentang kesadaran berbangsa dan bernegara ya di tengah masa pandemi. Sudah bisa lihat semua ya? Iya, Pak. Bisa Pak. Jadi kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri sendiri maupun masyarakat. Next. Jadi Bapak harapkan kalian nanti boleh di rumah itu nanti kalian dibaca kembali ya untuk materi ini. Nanti akan Bapak kirimkan di grup. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita. Di sini nanti akan ada contoh. Muncul begini ya. Ini negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menciptakan suasana rukun. Jadi dalam hal ini, kehidupan sehari-hari itu bagaimana kalian bisa melaksanakan suasana yang rukun, baik dengan teman-teman maupun dengan keluarga ya. Yang kedua, itu adalah damai. Yang ketiga, ketiga bukan ketiga itu harmonis di dalam keluarga. Jadi bukan hanya dalam keluarga, harmonis juga di dalam kelas dengan teman-temannya seperti apa. Itu adalah salah satu bentuk bela negara. Kemudian membentuk keluarga yang sadar hukum. Nah ini apalagi di masa tengah wabah COVID sekarang ini, anak-anakku tolong diingatkan bahwa kita itu hal yang terkecil itu contoh adalah menggunakan masker. Jadi kita harus menerapkan protokol kesehatan. Itu adalah salah satu bentuk yang akan sadar hukum ya. Yang kelima, meningkatkan iman dan takwa. Yang beragama Islam beribadah sesuai dengan agamanya, yang Kristen juga sama ya. Ya artinya keimanan kita kalau dalam masa pandemi seperti ini, bukan hanya masa pandemi ya. Setiap hari kita harus laksanakan iman kita itu harus ditingkatkan. Ya, satunya adalah sholat dan lain-lain ya.
Kemudian menuntut ilmu pengetahuan di sekolah. Nah, ini yang kita laksanakan sekarang itu adalah kalian itu sedang menuntut ilmu. Jadi anak-anakku sekalian, sekarang kita dalam keadaan suasana pandemi seperti ini, otomatis kita menuntut kita tidak tatap muka seperti biasa. Ya, jadi kita oleh negara kita diwajibkan untuk sekolah online. Oleh karena itu, apa yang sudah Bapak sampaikan tadi anak-anak, silahkan ada yang mungkin ada yang ingin ditanyakan. Nanti terus terang ya, Bapak di sini itu adalah lupa tadi perkenalan, nama Bapak adalah Pak Budi Haryadi, itu mengajar mapel Penjas, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ya anak-anak ya. Jadi apabila dalam penyampaian Bapak ada yang kurang pas atau kurang dipahami oleh anak-anakku sekalian, boleh nanti ditanyakan. Nanti ada juga Pak Fajar di sini sebagai guru PKN untuk melengkapi ya. Pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, yang anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan staf Dewan Guru saya hormati. Alhamdulillah pelaksanaan MPLS di SMP Negeri 1 Giyaran sudah berjalan dengan lancar. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Tri mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Mohon maaf tidak bisa hadir di lokasi di SMP karena terkendala cuaca di sini. Mudah-mudahan kedepannya bisa berinteraksi langsung dengan kalian dalam tatap muka terbatas. Dan pada hari ini, tepat pukul 8.30 dengan resmi MPLS di SMP Negeri 1 Giatan saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.